Kita dapat tugas tentang fungsi motorik lanjutan dari sensorik tadi. Oke, mekanisme sistem saraf dalam merespons stimulusnya tadi ya. Reseptor sensorik bertugas mendeteksi perubahan pada tubuh dan mengirimkannya ke saraf pusat. Kemudian di sistem saraf pusat di rangsangan tersebut diolah dan direncanakan bagaimana tanggapan yang akan diberikan, kemudian memberikan perintah kepada organ efektor untuk bagaimana merespon daripada rangsangan tadi. Nah, organ efektor ini adalah organ atau kelenjar yang sesuai yang memberikan efek berdasarkan perintah dari otak. Motorik lebih cenderung pada gerak manusia ya. Kemudian yang dimulai dari impuls saraf yang dihasilkan di korteks motorik otak yang memproses rencana gerak sadar dan mengirimkan sinyal melalui jalur piramidal dan ekstrapiramidal menuju neuron motorik bagian bawah di sumsum tulang belakang. Neuron motorik ini kemudian meneruskan impuls ke serat otot rangka yang akan berkontraksi melalui interaksi protein aktin dan myosin yang dipicu oleh ion kalsium dan energi ATP. Dalam proses menghasilkan respon motorik ini, cerebellum dan ganglia basalis juga ikut berperan dalam mengatur keseimbangan, koordinasi, dan kelancaran gerakan. Selain gerakan sadar, sistem motorik juga mengatur gerak refleks yang terjadi secara otomatis tanpa melalui otak dan berlangsung sangat cepat. Dengan mekanisme yang terstruktur ini, sistem motorik memastikan manusia mampu melakukan berbagai aktivitas fisik, mulai dari gerak sederhana hingga keterampilan motorik kompleks. Korteks motorik sendiri berada di lobus frontal dan berada di anterior sulcus centralis. Terdiri dari korteks motorik primer, korteks premotorik, dan area motorik suplementer. Korteks motorik primer terletak di gyrus presentral pada permukaan superolateral dan meluas ke pars anterior dari lobulus paracentralis pada permukaan medial hemisfer cerebri yang menstimulasi gerakan otot dari sisi tubuh kontralateral. Ini sama maksudnya dengan tadi ya, kalau hemisfernya kiri berarti dia nanti akan menstimulasi gerakan otot yang sebelah kanan. Area ini menerima input dari serabut yang berasal dari korteks premotorik dan insula yang berperan dalam perencanaan dan persiapan inisiasi gerakan volunteer atau gerakan sadar. Terdapat hubungan antara korteks motorik primer dari kedua hemisfer cerebri dengan divisi posterior nucleus ventrolateral thalamus. Area spesifik pada korteks motorik primer ini bertanggung jawab terhadap pergerakan dari bagian spesifik tubuh manusia yang dipresentasikan terbalik dalam bentuk homunculus, yang meliputi daerah wajah dan mulut di dekat visura sylvii, area lengan dan tangan dibagikan di tengah korteks motorik primer, batang tubuh di dekat apex otak, dan area tungkai dan kaki di bagian korteks motorik primer yang masuk ke dalam visura longitudinalis. Nah, motorik juga punya homunculusnya sendiri, masih hampir sama dengan sensorik tadi, di mana area wajah itu memiliki area yang paling besar, diikuti dengan tangan ya, anggota gerak atas, terakhir itu kaki. Kemudian area premotorik. Area premotorik terletak di sebelah anterior dari korteks motorik primer, yaitu pada pars posterior dari gyrus frontalis superior, media, dan inferior, serta meluas sampai ke permukaan medial dari hemisfer cerebri. Dia bertanggung jawab atas kesuksesan gerakan volunteer yang diinisiasi oleh korteks motorik primer, di mana merupakan pusat perencanaan dan pemilihan program motorik yang kemudian dieksekusi oleh area motorik primer atau area 4, contohnya mengatur posisi bahu dan lengan,
sehingga tangan terarah secara benar untuk menjalankan tugas spesifik. Saya berhenti sebentar ya, ada karena azan di sini. Lanjutkan. Hmm, Area premotorik ini bersama dengan cerebellum dan ganglia basalis menyimpan proses motorik yang dipelajari. Jadi dia akan berfungsi sebagai memori juga. Kemudian area motorik suplementer yang terutama terletak di visura longitudinalis dan meluas ke korteks frontalis superior. Rangsangan di area ini lebih bersifat bilateral daripada unilateral. Contohnya adalah gerakan mencengkeram kedua tangan pada saat memanjat. Jadi pemanjat itu kan dua tangannya mencengkeram ya. Itu salah satu bentuk tugas dari area motorik suplementer. Kemudian fungsi area ini berkaitan dengan area premotorik untuk menghasilkan gerakan sikap tubuh yang luas, fiksasi gerakan dari berbagai segmen tubuh, gerakan posisional tangan dan mata, dan sebagainya guna mendukung pengaturan gerakan motorik halus pada lengan dan tangan oleh area premotorik dan korteks motorik primer. Jadi dia sebagai penunjang. Kemudian ada area motorik spesifik di otak itu, ada area Broca dan area bicara yang terletak di anterior korteks motorik primer pada pars opercularis dari gyrus frontalis inferior pada lobus frontalis. Umumnya terletak di hemisfer kiri atau hemisfer yang dominan. Area gerakan mata volunter atau sadar terletak tepat di atas area Broca yang mengatur gerakan mata dan kelopak mata saat berkedip. Kemudian ada area rotasi kepala yang erat hubungannya dengan gerakan mata, yaitu mengarahkan kepala ke berbagai objek. Dan area keterampilan tangan yang dimana jika area ini rusak bisa menyebabkan apraksia motorik. Tadi ada jaras sensorik, maka sekarang ada jaras motorik, di mana ada traktus kesemuanya disebut traktus descendens ya, kalau sensorik traktus ascendens. Ini traktus descendens atau jaras motorik ini berhubungan dengan pemeliharaan postur dan keseimbangan, tonus otot, aktivitas otot rangka, dan modifikasi dari sinyal sensorik. Traktus descendens ini menerima impuls saraf secara terus-menerus yang turun dari medula oblongata, pons, dan mesencephalon. Kemudian dia terbagi atas traktus corticospinalis atau traktus piramidalis, di mana 30% informasinya diperoleh dari korteks motorik primer, 30%-nya dari area premotorik dan motorik suplementer, sedangkan 40%-nya dari area sensorik, dari somatosensorik yang terletak di sebelah posterior sulcus centralis. Jadi dia beriringan juga si motorik dan sensorik ini. Jalur descendens dan traktus corticospinalis ini merupakan jalur descendens utama yang mengendalikan gerakan otot rangka dengan dua neuron, motorik atas dan motorik bawah. Kemudian jaras motorik berikutnya adalah sistem ekstrapiramidal yang terbagi atas traktus tectospinal, kemudian traktus reticulospinalis, dan traktus vestibulospinalis. Yang mana masing-masingnya bertugas, traktus tectospinal bertugas untuk gerakan postural yang digerakkan oleh colliculus superior, kemudian traktus reticulospinalis ini bertanggung jawab atas otot-otot batang tubuh, tungkai proksimal terkait postur, gerak, tonus otot, dan fungsi otonom. Kemudian ada traktus vestibulospinalis yang bertanggung jawab atas postur, gerakan, dan keseimbangan yang dimodulasi berdasarkan sistem vestibular atau organ keseimbangan. Ini konvergensi jaras kontrol motorik yang berbeda pada neuron motorik anterior. Jadi ada neuron sensorik di mana di sebelahnya ada traktus propriospinalis yang bertanggung jawab atas postur,
kemudian interneuron, ada tractus corticospinalis dari sel-sel piramidal cortex, kemudian tractus rubrospinalis. Ini dari sumsum tulang belakang ya. Nanti ini jaras-jaras yang akan dilewati oleh transmisi-transmisi sinyal sensorik dan motorik. Kemudian organ motorik juga termasuk diantaranya cerebellum yang terletak berlawanan dengan permukaan dorsal batang otak yang berpusat pada pons, yang merupakan jembatan yang menghubungkan cerebellum dengan batang otak. Cerebellum sendiri berkontribusi pada sistem motorik karena membandingkan perintah motorik otak dengan umpan balik proprioseptif. Informasi dari jalur serat kortikospinal atau ventral sumsum tulang belakang, pons, dan sensasi proprioseptif dari sistem kolom dorsal kolateral ke medula, keduanya dibandingkan di korteks cerebellum. Koordinasi ini melalui traktus rubrospinal dan cerebellum menstimulasi nukleus merah otak tengah untuk mengirimkan perintah baru ke sumsum tulang belakang atau rubrospinal. Kemudian ada sistem reticular pons. Ini sama dengan cerebellum tadi ya, dia berfungsi sebagai penghubung. Kemudian ini nukleus yang ada di batang otak. Nah, batang otak merupakan penghubung penting untuk komunikasi antara cerebrum dan bagian sistem saraf bawahnya, cerebellum, pons, medula, dan spina. Sistem saraf motorik ini bercabang menjadi dua bagian fungsional. Sistem saraf somatik tadi udah disebutkan di awal ya, bertanggung jawab atas kontraksi otot rangka, umumnya terjadi secara sadar kecuali bernafas. Kemudian sistem saraf otonom mengendalikan otot jantung dan otot polos lainnya yang respon dihasilkan saraf ini tidak disadari dan nanti dia terkait dengan fungsi homeostasis. Sistem saraf otonom dibagi dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis ini respon kayak respon melawan ya, melawan, lari, takut, dan diam. Ini yang bertanggung jawab adalah saraf-saraf simpatis. Kemudian sistem saraf otonom ini merupakan cabang dari persarafan toracolumbal. Ini tadi dia merangsang jantung, merangsang kenaikan denyut jantung pada saat melawan pada orang yang sedang berkelahi atau lari ataupun takut. Nah, dia yang simpatis ini akan merangsang jantung untuk meningkatkan denyut jantungnya. Kebalikannya adalah parasimpatis, di mana dia akan memberikan respon istirahat dan pada organ pencernaan. Dia merupakan cabang dari persarafan kraniosakral. Contoh, rangsangan parasimpatis pada jantung dia menyebabkan penurunan denyut jantung. Nah, fungsi utama keseimbangan kedua sistem tersebut, dia akan menjaga sistem homeostasis tubuh salah satunya. Terutamanya dia akan menjaga sistem homeostasis tubuh. Baik, itu dari saya. Ada pertanyaan?